Kampanye pamungkas Cagup-Cawagup Jakarta memboyong tokoh politik meraup suara pemilih pada hari pencoblosan 27 November nanti. Bagaimana pengaruhnya pada elektabilitas RK Suswono maupun Pramono Rano? Kita bahas bersama Ketua Dewan Pengarah Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Ahmed Zaki Iskandar. Ada juga Wakil Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano, Laude Basir, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Zaki dulu ya. Bang Zaki, jadi sore ini kampanye akbar Mas RK ini tidak dihadiri oleh Pak Jokowi dan Pak SBY. Kenapa batal hadir? Karena ada kesibukan masing-masing. Pak Jokowi sedang berada di Jawa Tengah, kemudian Pak SBY sedang konsentrasi terhadap pemulihan kesehatannya. Nah, tapi dengan ada tokoh-tokoh yang lain kok. Ada tokoh-tokoh yang lain. Tadi ada Pak Agung Laksono, Pak Hidayat Nur Wahid, kemudian Pak Nahrawi, ada Bang Marwara juga tadi, Marwara Sirait hadir. Kemudian beberapa tokoh nasional ya termasuk Sekjen Golkar Pak Sarmudi itu hadir di kampanye akbar Bang RK dan Mas Suswono hari ini. Nah, tapi kemudian dengan absennya Pak Jokowi tak hadir, Pak SBY juga tak hadir, Bang Zaki, ini mempengaruhi nggak sih dengan elektabilitas nanti nih jelang pencoblosan? Nah, kami yakin apa yang ditawarkan oleh Bang RK dan Pak Suswono kepada masyarakat Jakarta ini, ya program-program kerjanya sudah tersosialisasikan. Jadi apapun penutup kampanye akbar hari ini, tentu saja yang paling penting adalah bagaimana informasi mengenai program-program kerja Bang RK kepada masyarakat Jakarta ini bisa menyebar secara cepat. Nah, itu yang paling penting karena yang kita tawarkan adalah figur dan program-program kerjanya termasuk rekam jejak para paslon kita pada masyarakat. Nah, kalau tadi pagi hari itu bisa ya. Iya, Bang Zaki sebentar saya mau ke Bang Laude dulu. Bang Laude, kalau misalnya di kubunya Pak RK ini tidak dihadiri Jokowi sama Pak SBY, tapi kemudian kalau di Pram Rano ini pagi hari juga absen nih Mas Anies. Ya, hari ini memang kami kampanye akbar dengan mengangkat tema Jakarta, hajatan Jakarta menyala, ya gitu ya. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini adalah momentum bagi kami tim Mas Pram dan Bang Dul untuk kumpul, ya. Semua jajaran tim pemenangan kami kumpul, kemudian juga bersama para tokoh. Yang kedua, ya bagaimana kemudian juga kita kumpul bersama dengan warga, ya, untuk saling bersilaturahmi. Dan yang ketiga, ini adalah momentum bagi Mas Pram dan Bang Dul untuk menyampaikan terima kasih ya kepada warga Jakarta, pemilih yang nanti tanggal 27 kita berharap bersama-sama kita mengikuti tren survei untuk memilih Mas Pram dan Bang Dul. Tentang ketidakhadiran Mas Anies, hari ini Mas Anies tidak hadir, tetapi kemudian saya mendampingi 2 anak beliau, ya kami hadir bersama teman-teman yang selama ini membersamai Mas Anies, ya kita hadir bersama-sama. Kemudian juga begitu pula Bang Sutioso, anak dan menantunya yang hadir, Pak Fauzi Bowo, Pak Ahok, semua hadir. Mas Anies sendiri pada pagi sampai siang ini banyak menerima tokoh-tokoh, diantaranya misalkan pertemuan dengan dai-dai muda se-Jakarta dan pertemuan dengan teman-teman dari komunitas Sunda, khususnya dari Ciayu Majakuning. Oke, kalau gitu di Mas Burhan, Pak Jokowi batal hadir, kemudian juga Mas Anies batal hadir. Sebenarnya kedua tokoh ini yang mungkin ditunggu-tunggu juga oleh publik untuk datang ke kampanye akbar, absen hari ini mempengaruhi nggak keduanya untuk mendongkrak suara jelang pencoblosan 27 November? Ya, begini ya, ketidakhadiran keduanya itu minimal mempengaruhi efek pengetahuan atau awareness warga Jakarta bahwa Anies atau Pak Jokowi itu mendukung calon masing-masing. Jadi pengaruh itu dimungkinkan oleh 2 hal, Audrey. 1, masyarakat tahu atau tidak bahwa Mas Anies mendukung Pramono. Yang kedua, masyarakat tahu atau tidak bahwa Pak Jokowi mendukung Ridwan Kamil.
Kalau tidak tahu aja bagaimana punya efek. Nah yang kedua, kalaupun toh tahu itu tidak otomatis berdampak terhadap preferensi warga. Itu sangat tergantung tingkat otonomi pemilih dalam menentukan pilihannya. Nah di Jakarta, warga yang punya otonomi memilih, artinya dalam memilih calon gubernur itu sepenuhnya berdasarkan keyakinan pribadi, itu mencapai 70%. Hmm. Artinya ada sekelompok warga yang preferensinya ditentukan oleh tokoh lain itu relatif lebih kecil dibanding provinsi lain. Tetapi masalahnya adalah karena selisih antara Pramono dengan Ridwan Kamil too close to call, maka satu suara pun jadi penting. Makanya punya ekspektasi kehadiran tokoh-tokoh tadi setidaknya mampu menambah suara untuk memastikan kemenangan buat calon masing-masing. Tapi kenapa di ujung-ujung ini kemudian Pak Jokowi hadir, kemudian juga Mas Anies hadir. Kalau kata Bang Ara bilang ini membangunkan macan tidur. Sebenarnya apa yang dimaksud dari ucapan Bang Ara? Nanti kita akan bahas, usai jeda tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Menyambung ke pertanyaan sebelumnya, Mas Burhan, Bang Ara ini kemarin bilang Anies pendukung Pramono membangunkan macan tidur. Nah, macan tidur ini yang dimaksud siapa? Dan kemudian juga kenapa sampai terlontar ucapan ini? Siapa yang lagi deg-degan sekarang? Sebenarnya kan Bang Ara menyebut ya, macan tidur yang dia maksud adalah Jokowi dan Prabowo. Dan tentu saja perspektif yang dipakai oleh Bung Ara, perspektif menurut kacamata Bung Ara sendiri, bahwa Mas Anies ketika mendeklarasikan secara terbuka dukungannya kepada Pramono, maka akan mengundang dua tokoh utama yang lain untuk ikut turun gunung. Dan di situ yang kemudian menurut perspektif Bung Ara akan mendapatkan dampak yang negatif justru buat Mas Pramono karena efek dari dukungan Mas Anies. Lagi-lagi ini kan logika dari Bung Ara ya, yang menurut saya kita harus membacanya secara lebih komprehensif. Jadi ada potensial gain, ada potensial loss, intinya begitu. Potensial, jadi dukungan tokoh siapapun kepada cagup itu ada potensial gain. Misalnya Anies punya basis pendukung Pilpres 41% di Jakarta. Nah kalau misalnya mendukung Pramono, ada ekspektasi dari Pramono akan membungkus kemenangan satu putaran. Itu potensial gain. Tapi kan ada potensial loss-nya juga. Yaitu basis PD Perjuangan yang mungkin tidak begitu dekat dengan Mas Anies, itu bisa saja lari. Terutama dari kelompok non-muslim yang mungkin merasa. Ya. Nah kalau gitu yang mana yang paling menguntungkan sebenarnya? Nah, saya belum punya surveinya, Audrey. Oke. Tapi survei terakhir saya sebelum menangkap itu, termasuk Pak Jokowi misalnya. Pak Jokowi mendukung Ridwan Kamil, itu jelas ada potensial gain-nya. Itu seperti menyindir elit partai-partai pendukung Ridwan Kamil yang belum terlihat bergerak aktif untuk menyukseskan Ridwan Kamil kan. Nah, termasuk juga Pak Prabowo bertemu dengan Ridwan Kamil, sementara anak buahnya di Kimples kok sepertinya nyantai-nyantai aja kecuali Bang Zaki. Tapi juga ada potensial loss-nya, terutama dari basis PKS yang kita tahu cukup kritis terhadap Pak Jokowi. Mas Burhan, jadi sampai dengan sekarang ini bisa menguntungkan atau tidak sebenarnya dengan dengan Mas Anies ini masuk untuk mendukung Mas Pram? Jadi Audrey, survei terakhir saya itu sampai tanggal 21 November. Jadi belum mampu menangkap perkembangan mutakhir efek dukungan baik Mas Anies kepada Pramono ataupun Jokowi kepada Ridwan Kamil. Oke, belum ada survei. Saya belum bisa menjawab. Oke, kalau nanti gitu lihat aja tanggal 27. Penentuannya nanti di 27 langsung pencoblosan ya. Kalau gitu Bang Laude, kalau sampai dikira-kira aja di beberapa hari kan Mas Anies turun gunung bersama juga dengan Mas Pram nih. Ini lebih banyak menguntungkan atau merugikan? Ya, satu saya ingin menanggapi dulu. Logika Bang Ara tadi, apa yang disampaikan oleh Bang Burhan itu perspektif Bang Ara. Bang Ara lupa bahwa datangnya Ridwan Kamil ke Jakarta itu juga kan atas keterlibatan yang dalam meminjam bahasanya Ketua DPD PDIP
Jawa Barat itu adalah Operasi Mulyono and the Gang kan gitu ya. Siapa Mulyono, masyarakat lah yang lebih paham itu. Jadi itu sebenarnya itu debatable. Yang berikutnya begini, tentang Mas Anies mau mendukung atau tidak, pun kami para simpatisan Mas Anies sebelumnya, kita mendukung bukan basis utamanya itu adalah pada program. Basis utamanya itu adalah pada visi, pada bagaimana kemudian visi misi itu lebih terukur, Bukan lebih pada orang ya, Bang realistis. Laude? Ya, bahwa kemudian visi misi itu siapa yang bawa pada orangnya juga kemudian kan kita harus meneliti, melihat pada bagaimana kompetensinya, kan gitu, pada bagaimana karakternya. Dari penelusuran itu semua, dari aspek keterukuran, kemudian dari aspek keberlanjutan, Mas Pram dan Bang Dul lah yang lebih realistis. Contoh kasus misalkan ketika berbicara Kampung Bayam, ya, itu dan 30-an kampung di Jakarta, Mas Pram dan Bang Dul itu lebih realistis. Bahkan tentang Kampung Bayam, di awal kami diskusi beliau menyampaikan 1 bulan, ya di akhir-akhir beliau setelah berkunjung, melihat langsung Kampung Bayam, menyampaikan insya Allah 1 minggu pasca itu. Tentang JIS misalkan, ya ada pihak misalkan yang harus berimajinasi membangun lagi stadion baru, ya Mas Jadi Pram dan karena Bang Dul programnya lebih realistis, mau merapikan, ya itu fokusnya. Ya, jadi itu yang menjadi perhatian kami. Artinya jika Jakarta dan Persija ingin maju, pilihannya adalah ke Mas Pram dan Bang Dul. Dan tren itu diikuti pada tren survei. Surveinya Mas Pram dan Bang Dul terus meningkat, terus naik, ya seperti pada saat Mas Anies Bang Laude, bentar. Dan ya, mohon maaf ya saya potong karena waktunya memang terbatas. Ini saya mau ke Mas Zaky kalau gitu. Mas Zaky, dengan pernyataannya Bang Ara ini membangunkan macan tidur yang namanya Pak Jokowi karena Anies atau Mas Anies mendukung Mas Pram. Ini bentuk apa sebenarnya ucapan dari ini? Apa yang ditangkapnya? Bentuknya sebetulnya bentuk dukungan dan motivasi untuk semua, termasuk para relawan kita, partai politik, ya, untuk bekerja lebih keras lagi, meyakinkan masyarakat Jakarta terkait dengan program-program Bang Ridwan Kamil dalam rangka membangun Jakarta. Dan kita bisa lihat Bang Ridwan Kamil ini kan juga backgroundnya arsitek. Justru dari background arsitek inilah beliau ini yang lebih meyakinkan untuk menata kawasan-kawasan padat kumuh di Jakarta. Belum lagi kawasan-kawasan tadi, ya. Kalau masalah JIS dan lain sebagainya kan kita udah tahu JIS ini tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena memang lingkungannya tidak siap untuk menampung kapasitas dan volume banyak. Nah, selama JIS ini tidak bisa dipakai secara maksimal, ya masalahnya kalau membuat salah satu lagi stadion yang diperuntukkan untuk konser dan acara-acara lain yang lebih besar. Tentu saja dengan aksesibilitas yang lebih baik. Belum lagi rencana Bang Ridwan Kamil juga membuat Jakarta menjadi kota global, tentu saja dengan menata kawasan-kawasan yang tadi banyak sekali tertinggal, ya. Dan kita juga melihat program-program baik yang sudah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya itu akan kita lanjutkan. Saya yakin Bang RK dengan segala macam pengalamannya di Jawa Barat dan Pak Suswono ini bisa mengatasi masalah Jakarta dalam 5 tahun ke depan. Terlebih juga kan sejalan dengan program pemerintah pusat. Nah ini paling penting nih, linear dengan program pemerintah pusat. Jadi percepatan pembangunan di Jakarta bisa berlangsung dengan baik. Dan mudah-mudahan masyarakat semuanya bisa melihat program-program realistis dari Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Bang Zaky, terima kasih. Mas Bang Laude, terima kasih. Mas Burhan, terima kasih juga untuk perspektifnya sore hari ini. Nomor 3.